Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Siddhitat Astutat Astu Swaha. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Iwayan Suwardana, dalam acara Taksu, Tutur Agama, Kerukunan melalui Suluh Umat. Nah, program ini merupakan program dari penyelenggara Hindu Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Imade Chandrawasih, SP. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bagaimana Pak. kabarnya? Ini becek-becek. Ya. Dan narasumber saya yang kedua yaitu Ibu Dwi Ardiani. Om Swastiastu, Bu Dewi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Setengkara baik. Ya. Umat Hindu dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makna penjor dalam ajaran agama Hindu. Nah, sebelum kita mengarah ke acara selanjutnya, saya menghimbau agar jangan lupa umat Hindu dimanapun berada untuk mensubscribe channel kami, yaitu channel Saput Dharma. Jangan lupa di like, komen, dan diberikan komentar agar program ini menjadi lebih baik ke depannya. Baik, umat Hindu dimanapun berada, saya akan lanjut saja membahas tentang penjor agar kita memahami apa itu penjor dalam ajaran agama Hindu. Nah, yang pertama saya akan mengarah kepada Ibu Imade Chandrawati. Sebenarnya apa makna dan tujuan daripada penjor dalam ajaran agama Hindu? Silakan Ibu menanggapi. Ya, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Jadi seperti apa makna penjor dan tujuan pemasangan penjor itu sendiri? Jadi penjor itu merupakan sesuatu hal yang lazim atau hal yang lumrah dan sering ditemui di lingkungan masyarakat Hindu, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Jadi penjor itu biasa kita temukan sebelum Hari Raya Galungan dan Kuningan ataupun hari raya besar lainnya. Sebenarnya penjor itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah penjor perhiasan. Jadi penjor perhiasan ini biasa kita temukan di acara pernikahan, kemudian acara HUT kemerdekaan ataupun HUT desa ataupun acara-acara lainnya yang berhubungan dengan kemeriahan, karena penjor itu sangat identik dengan sesuatu yang meriah. Kemudian penjor yang kedua yaitu penjor upacara. Nah, penjor upacara ini yang sering kita temukan dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan ataupun feodalan di Merajan ataupun di pura dan tempat-tempat suci lainnya. Jadi kalau penjor upacara ini tentu saja ada banyak unsur yang terkandung di dalamnya, berbeda dengan penjor perhiasan. Nah, penjor itu sebenarnya simbol dari bumi pertiwi atau Buana Agung atau gunung, ya, yang telah memberikan kita kesejahteraan ataupun kehidupan sampai saat ini. Kita hidup di dunia ini, bernafas saja itu berhubungan dengan alam. Kalau tidak dibantu oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita, berapa banyak polusi yang kita hisap setiap hari. Kemudian kita minum itu air disediakan oleh alam, kita makan semuanya disediakan oleh alam, bahkan daging-daging yang kita nikmati saat ini itu disediakan oleh alam. Nah, selain itu penjor juga merupakan wujud bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa karena masih memberikan kita keselamatan sampai saat ini. Jadi penjor itu terbuat dari bambu yang tinggi dan melengkung seperti layaknya gunung, karena gunung itu merupakan suatu tempat yang tinggi dan tempat yang disucikan oleh umat Hindu. Dan di dalam penjor itu terdiri dari beberapa unsur-unsur alam seperti pisang, kelapa, tebu, pala bungkah, pala gantung, ya, biji-bijian dengan umbi-umbian, ada juga kain dan sebagainya yang kita jumpai di sekitaran alam sekitar. Itu merupakan salah satu unsur-unsur yang harus disematkan di dalam penjor. Nah, penjor juga merupakan perwujudan dari naga Basuki dan Anantaboga yang merupakan simbol dari kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, sekarang ini Pak Wayan, ya, justru penjor itu kita jumpai sangat meriah, sangat mewah, ya. Bahkan harganya sampai puluhan bahkan ratusan juta, tetapi unsur-unsur yang seharusnya dikandung di dalam penjor itu
mulai dikurangi. Jadi penjor itu sebenarnya kita boleh membuat yang semeriah mungkin sesuai dengan kemampuan kita, ataupun sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan kita, tapi jangan pernah kita untuk mengurangi unsur atau makna-makna yang ada di dalam penjor itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, Pak Wayan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Wayan. Baik, umat sedharma dimanapun berada, itulah penjelasan dari Ibu Imade Chandrawasih tentang makna dan tujuan daripada penjor. Luar biasa sekali. Dan sekarang saya akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu saya akan menanyakan Ibu Dewi Adjani, yaitu tentang unsur-unsur yang seharusnya ada dalam penjor. Nah, kepada Ibu silakan ditanggapi unsur-unsur apa saja yang sebenarnya ada di dalam penjor itu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa penjor itu terbagi dua, atas penjor yang perhiasan dan penjor yang untuk upakara. Perbedaannya ialah terletak pada unsur-unsur yang menyusun penjor tersebut. Nah, saya lebih fokus kepada penjor untuk upakara karena penjor perhiasan tidak mengharuskan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut. Adapun unsur-unsur yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak membuat penjor upakara ialah yang pertama, yang paling penting, bambunya. Bambu tersebut dibungkus dengan ambu ataupun dengan kain kasa, ialah sebagai simbol dari kemahakuasaan Dewa Maheswara. Kemudian ada kain putih kuning sebagai simbol dari Dewa Iswara. Kemudian ada juga sampian penjor yang dipasang pada ujung yang melengkung, ialah sebagai simbol kekuasaan dari Sang Hyang Paramesiwa. Kemudian kita gunakan janur sebagai simbol dari Dewa Iswara. Kita juga perlu menyiapkan kelapa sebagai simbol dari Dewa Rudra, juga menyiapkan pala bungkah dan pala gantung yang sebagai kekuasaan dari Dewa Wisnu. Kemudian jaje atau kuenya ialah jaje uli dan jaje begina sebagai simbol dari kekuasaan Dewa Brahma. Kemudian selain itu yang bisa kita persiapkan ialah tebu yang sebagai simbol dari kekuasaan Dewa Sambu. Kemudian plawa sebagai simbol kekuasaan dari Dewa Sangkara. Kemudian diletakkan juga sangga cucu yang sebagai simbol dari Dewa Siwa. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan penggunaan gantung-gantungan atau cili, ialah menyimbolkan bahwa sebagai simbol dari Widyadara atau Widyadari. Dan yang terakhir ialah tamyang, ialah sebagai simbol dari penolak bala atau penolak dari aura-aura negatif yang hendak mengganggu kehidupan kita sebagai manusia. Jadi unsur-unsur tadi yang saya sebutkan memang sangat wajib ada pada penjor upakara karena memiliki masing-masing dewa yang berkuasa pada penjor tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat penjor itu, hendaknya kita pasang di depan pekarangan rumah kita menghadap ke arah jalan. Nah, ketika rumah kita menghadap ke timur, kita memasangnya di sebelah kanan, yakni pada bagian selatan dari rumah kita. Kemudian mengarah ke jalan lengkungannya, dibuat dengan memasang sampian penjor pada ujungnya, di mana sampian penjor ini diberi porosan, kemudian diberi kuangin, diberikan pisang, dan diberikan uang kepeng sebanyak 11 kepeng atau 11 ringgit. Kemudian untuk sangga cucunya sendiri yang tadi kita hias dengan cili atau gantung-gantungan dan diisi juga dengan tamyang, itu ialah simbol dari Arda Chandra yang dibuat dengan alas segi 4 dari kelakat. Kemudian di atasnya dibuat melengkung berbentuk bulan sabit yang nanti diisi bebantenan yang dipersembahkan kepada Sang Sadasiwa. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, bahwasannya unsur-unsur inilah yang harus paling penting kita ketahui dan persiapkan ketika kita hendak membuat penjor untuk upakara. Sekian, Pak. Terima kasih Ibu Dewi Adjani. Itulah unsur-unsur yang ada dalam penjor. Maka daripada itu penting bagi kita sekarang memahami makna daripada penjor dalam ajaran agama Hindu. Semoga bermanfaat. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Parisade dan pengurus adat desa Bone Putih yang sudah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan program taksu. Maka daripada itu, saya Iwayan Suwardana beserta narasumber pamit undur diri dengan pengucapan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.